Wah, ibu sangat senang hari ini bisa bertemu dengan adik. Saya juga senang bertemu dengan ibu. Bagaimana perjalanan adik dari rumah ke sini? Apakah ada kendala? Puji Tuhan, baik-baik saja. Boleh tahu adik kamu siapa? Nama saya Desri Mary. Kalau boleh tahu, kenapa adik hari ini kabarnya tidak baik? Entahlah, saya merasa bingung dan sedih ibu. Ibu bisa memahami apa yang adik rasakan hari ini. Iya bu, saya pikir juga begitu. Bisa adik jelaskan? Ya bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Baik, sebelum kita jauh membahas lebih dalam masalah adik, di sini saya akan menjelaskan proses konseling dan tahapan-tahapan konseling, yaitu batasan waktu dan batasan peran. Di sini kita memiliki waktu 40 menit dan di sini saya hanya memfasilitasi kita untuk mencari solusi bersama-sama. Bagaimana? Baik ibu. Jadi begini bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas bu. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di kelas, saya pasti gugup dan gemetar ibu, karena bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Ibu dapat merasakan apa yang adik rasakan saat ini. Apa yang Desri lakukan ketika Desri merasa tidak percaya diri? Saya hanya diam saja ibu, daripada saya ngomong salah dan gugup, nanti saya malu sendiri. Apakah dengan cara demikian Desri bisa merasa nyaman dan senang di dalam kelas? Tidak. Mungkin Desri berpikir kalau segala sesuatu yang harus dilakukan itu sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya ibu, saya orang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Kalau itu tidak mungkin. Kalau begitu, masalah Desri tentang bagaimana bisa presentasi dan jawab pertanyaan dari dosen agar tidak gugup. Ya bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali adik sudah memahami masalah yang adik alami selama ini, yaitu bagaimana adik bisa mempresentasikan dan tidak gugup untuk menjawab pertanyaan dari dosen. Iya bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di kelas bu, tapi rasanya sulit sekali bu. Bagus sekali keinginan Desri, ibu sangat senang mendengarnya. Lalu apakah Desri sudah punya cara untuk mengatasi masalah yang dari Desri untuk tentang percaya diri, presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dari dosen? Saya masih bingung. Apa yang membuat Desri bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman. Apakah Desri sudah berusaha yang terbaik? Rasanya belum sih. Jika mencobanya saja belum, kenapa adik berpikir seperti itu? Nah itu ibu yang saya tidak mengerti ibu. Baik saya melakukan apa yang terbaik bu agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baik, apa kira-kira rencana adik sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Yang pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasi. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Bagus, Desri sudah tahu apa yang harus Desri lakukan sebelum dan bagaimana perasaan setiap Desri melakukan diskusi. Apakah kesimpulan adik?
untuk mengatasi rasa tidak percaya diri Ibu. Setelah melakukan konseling sekitar 40 menit, di sini saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, Desri harus membaca setiap materi sebelum presentasi, sehingga Desri bisa menguasai materi yang Desri akan presentasikan. Yang kedua, Desri harus berpakaian yang rapi, sehingga Desri tampil di depan, Desri merasa nyaman. Yang ketiga, setiap Desri mau presentasi, Desri harus berdoa supaya Desri bisa merasakan lebih tenang. Apakah Desri yakin akan melakukan itu semua? Ya Bu, saya Apakah masih ada yang Desri ingin sampaikan? tidak Bu, saya tidak cukup. Bagaimana kalau kita menutup pembicaraan kita pada saat ini? Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan. Terima kasih, Bu. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan adik. Saya juga sangat senang bertemu dengan Ibu. Bagaimana perjalanan adik dari rumah? Puji Tuhan, baik-baik saja, Ibu. Kalau boleh tahu adik nama siapa ya? Saya Nana Ciria, Ibu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa? Kalau boleh tahu adik nama siapa? Saya Nana Ciria, Ibu. Ada kendala? Puji Tuhan, baik saja, Ibu. Apa kabar Ciria hari ini? Kabar saya kurang baik, Ibu. Kalau boleh tahu kenapa kabarnya Ciria kurang baik? Entah, Bu, saya merasa sedih dan bingung. Bisakah Ciria jelaskan? Ya, Bu. Iya, Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Ya baik adik, sebelum kita lebih jauh dalam masalah Ciria, Ibu akan menjelaskan beberapa hal mengenai proses konseling, yaitu di sini ada batasan-batasan, diantaranya batasan waktu dan batasan peran. Jadi kita membahas masalah ini selama 40 menit, dan di sini saya memfasilitasi dan kita akan mencari solusi bersama-sama. Bagaimana Ciria? Baik, Ibu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi ketika saya presentasi. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di kelas, saya merasa gugup dan gemetar karena bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Ibu dapat merasakan apa yang adik rasakan saat ini. Apa yang Ciria lakukan ketika Ciria merasa tidak percaya diri? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya merasa gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Ciria merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Ibu. Mungkin Ciria berpikir kalau segala sesuatu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu. Saya orangnya itu segala sesuatu yang saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Ciria bisa presentasi dan jawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Adik sudah memahami masalah yang adik alami, yaitu bagaimana adik bisa presentasi dan tidak gugup untuk menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di kelas, tetapi rasanya sangat sulit sekali. Bagus sekali keinginan Ciria.
selalu berpikir negatif seperti itu. Nah, itu yang saya tidak mengerti, Ibu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan dosen. Baik, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Yang pertama, yang saya akan berlatih dulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, saya harus berpakaian yang rapi sehingga kalau saya tampil di depan saya merasa nyaman dan tidak malu, Ibu. Kalau yang ketiga, saya harus berdoa supaya saya bisa merasa lebih tenang kalau saya presentasi dan tampil di depan. Bagus, Ria sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sebelum pembicaraan ini ditutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan tadi? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa percaya diri dan gugup. Setelah melakukan konseling sekitar 40 menit, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasi. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan ketiga, adik akan berdoa dulu sebelum tampil agar adik merasa lebih tenang. Apakah Ria yakin akan melakukan itu? Ya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin Ria sampaikan? Tidak, Ibu, saya rasa sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan